Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dan anggota kelompok saya adalah Patri Jini, Amanda Desti Kusuma, Nur Fauza Awalia, serta Norina Araminta. Yuk simak penjelasan dari kami. Asuhan kehamilan atau antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sejak awal kehamilan hingga menjelang persalinan. Pelayanan ini tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik, tetapi juga edukasi, dukungan psikologis, dan persiapan persalinan. Filosofinya berpusat pada ibu atau woman care care, di mana kebutuhan dan hak ibu menjadi prioritas utama. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dan lingkup. Perkembangan asuhan kehamilan dimulai dari masa tradisional hingga masa modern dengan standar berbasis bukti. Organisasi seperti World Health Organization juga menetapkan pedoman untuk meningkatkan keselamatan ibu dan anak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lingkup asuhan kehamilan atau antenatal care. Terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah promotif, di mana komponen ini dilakukan untuk mengedukasi gizi seimbang, memberi anjuran pola hidup yang sehat, dan memberikan informasi persiapan persalinan. Kemudian yang kedua yaitu preventif. Nah, komponen ini dilakukan untuk screening anemia dan hipertensi, imunisasi tetanus, serta pemberian suplemen zat besi dan asam folat. Kemudian yang ketiga adalah komponen kuratif, di mana ini dilakukan untuk penanganan keluhan seperti mual muntah atau morning sickness dan juga edema ringan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rehabilitatif. Komponen ini dilakukan untuk pemantauan ibu dengan resiko tinggi serta mengevaluasi lanjutan pasca komplikasi. Dari semua lingkup tadi menunjukkan bahwa antenatal care atau ANC ini bersifat komprehensif atau bisa juga disebut pemeriksaan yang menyeluruh. Nah, di slide selanjutnya ini membahas prinsip pokok asuhan kehamilan. Yang pertama adalah menjadikan keselamatan ibu dan janin sebagai prioritas utama, terus kemudian mendeteksi dini adanya komplikasi melalui screening yang rutin. Ketiga, continuity of care mulai dari awal kehamilan atau trimester pertama hingga masa nifas. Kemudian memberikan pelayanan yang bersifat individual sesuai kebutuhan si ibu. Kemudian memberikan pelayanan yang berbasis bukti ilmiah, artinya tidak mengada-ngada. Selanjutnya memberikan sistem rujukan yang efektif apabila ditemukan risiko tinggi dari semua prinsip yang telah saya sebutkan tadi. Bertujuan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dan aman. Kemudian tujuan asuhan kehamilan. Nah, apa saja sih tujuan seorang bidan dalam memberikan asuhan kehamilan? Yang pertama adalah untuk memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan atau perkembangan janin di dalam rahim. Kemudian untuk mendeteksi faktor resiko atau akibat komplikasi sejak dini, dan yang paling menjadi poin utama adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu adalah untuk memberi edukasi tanda bahaya kehamilan, lalu mempersiapkan mental dan fisik ibu untuk melahirkan, karena pastinya respons setiap ibu hamil itu berbeda-beda. Kemudian memberi dorongan partisipasi keluarga dalam mendukung kehamilan, karena ibu hamil lebih sensitif dan ingin mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, ibu hamil juga harus selalu merasa bahagia agar tidak mengganggu psikologis ibu maupun pertumbuhan janin. Semua tujuan-tujuan tadi adalah bukti pencerminan dari peran preventif dan promotif antenatal care atau ANC. Standar asuhan kehamilan. Yang pertama, anamnesis lengkap, riwayat kesehatan ibu dan keluarga. Yang kedua yaitu pemeriksaan rutin, yaitu tekanan darah, berat badan, dan tinggi fulus uteri. Yang ketiga yaitu pemeriksaan laboratorium dasar meliputi Hb, protein urin, dan golongan darah. Yang keempat itu pemberian suplementasi dan imunisasi. Yang kelima yaitu konseling kesehatan dan persiapan
persalinan. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang terstandar dan lengkap. Ini yang memastikan mutu pelayanan tetap konsisten. Pelayanan asuhan kebidanan ada 5. Yang pertama yaitu pelayanan primer atau yang dilakukan di puskesmas atau tempat praktik bidan mandiri atau TPMD. Yang kedua yaitu pelayanan sekunder yang dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Yang ketiga yaitu pelayanan tersier yang dilakukan jika memerlukan spesialis untuk pengobatan. Yang keempat yaitu terpadu, yaitu kolaborasi yang multidisiplin. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rujukan. Misal ada pasien yang sudah gawat darurat, perlu dirujuk kalau tidak ada alat yang memadai di TPND atau di puskesmas yang dituju pertama. Wanita hamil yang pertama hak mendapatkan pelayanan aman dan prioritas. Yang kedua yaitu hak memperoleh informasi lengkap dan jujur. Yang ketiga hak privasi dan kerahasiaan. Yang keempat yaitu hak menyetujui atau tidak untuk melakukan tindakan berikutnya. Yang kelima yaitu hak dilakukan hormat tanpa diskriminasi. Yang terakhir yaitu hak mendapatkan dukungan emosional dari seorang bidan atau dokter yang bertugas dalam pelayanan tersebut. Tenaga profesional asuhan kehamilan. Kehamilan itu adalah suatu proses yang normal ya, tapi bisa berubah menjadi suatu bahaya kapanpun itu. Maka dari itu kita membutuhkan tim yang benar-benar siap sedia. Yang pertama yaitu adalah seorang bidan. Bidan ini bekerja sebagai pemantau utama dalam kehamilan secara normal, di mana tugasnya salah satunya adalah mengecek apakah perubahan tubuh ibu ini masih dalam batas wajar atau tidak. Selanjutnya ada dokter umum. Nah, di dokter umum ini beliau sangat berperan penting dalam menangani penyakit umum yang menyertai dalam kehamilan, yang dimana menjaga kondisi ibu agar tetap stabil. Lalu ada juga dokter SPOG atau dokter spesialis obgyn, yang dimana tugasnya adalah menangani komplikasi dan juga kehamilan yang mempunyai resiko tinggi, yang dimana dokter ini akan turun tangan saat kondisinya sudah tidak normal. Selanjutnya ada ahli gizi. Apa gunanya ahli gizi? Yang dimana beliau ini sangat berperan penting dalam menjamin nutrisi ibu agar tercukupi. Dimana kalau nutrisi ini kurang maka akan mengganggu dalam perkembangan tumbuh janin. Lalu ada yang namanya tenaga lab. Ini fungsinya untuk membedakan perubahan normal versus penyakitnya. Misal nih, anemia ringan fisiologis versus anemia berat. Lalu ada yang namanya petugas kesehatan masyarakat, yang dimana tugasnya adalah memastikan ibu ini benar-benar bisa mendapatkan akses layanan. Yang pertama karena keterlambatan, yang dimana jika ibu ini layanannya terlambat maka bisa menyebabkan kematian. Jadi kehamilan ini akan aman karena kerja tim yang bersama-sama dari semua yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya ada peran dan tanggung jawab bidan. Sebagai bidan, ini adalah penjaga stabilitas ibu dan juga janinnya tentunya. Yang pertama tugasnya adalah melakukan pemeriksaan rutin, yang dimana tugasnya ini adalah mendeteksi perubahan berbahaya sebelum terlambat. Selanjutnya ada edukasi dan juga konseling. Ibu ini membuat ibu ini paham dan juga lebih tenang agar bisa lebih terkontrol lagi dan juga lebih patuh tentunya. Ada yang namanya deteksi dini komplikasi. Ini mencegah preeklamsi, perdarahan, diabetes harus diketahui lebih awal. Lalu rujukan tepat waktu. Maka dari itu jangan menunggu parah dulu baru nanti melakukan perujukan. Jadi harus menganalisa dari awal. Selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu melihat pola perubahan dari waktu ke waktu. Maka dari itu dokumentasi data ini sangat penting sekali. Selanjutnya ada dukungan emosional. Stres ibu itu dapat mempengaruhi hormon dan juga janin. Jadi sebagai seorang bidan, kita bukan hanya memeriksa perut, tetapi juga menjaga dua nyawa. Selanjutnya yaitu tren dan isu terkini dalam ANC. Yang pertama nih ya, ada akses di daerah yang terpencil, yang dimana masih banyak ibunya ini tidak terkontrol secara rutin. Resikonya ini bisa menyebabkan bahwa tidak bisa terdeteksi, jadi bisa menyebabkan suatu
hal yang parah. Lalu selanjutnya yaitu digitalisasi dan telehealth, yang dimana ini adalah membantu memonitoring dari jarak jauh, ya. Lalu ada screening kesehatan mental. Depresi saat hamil itu nyata dan juga sangat berpengaruh kepada janin. Sekarang yang wajib diperhatikan adalah ANC modern ini tidak hanya fokus fisik, tetapi juga akses dan juga mental dari pasien. Nah, fokus kehamilan kini telah bergeser, bukan lagi sekedar tentang berapa kali kunjungan dilakukan, melainkan tentang kualitas dari setiap pertemuan tersebut. Kini mengenamakan intervensi yang berdampak besar bagi keselamatan, melakukan screening resiko secara sistematis, dan memastikan pelayanan berpusat pada pengalaman positif ibu. Semua ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi mutu yang ketat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan antenatal. Nah, dalam praktiknya, asuhan kehamilan harus berlandaskan pada Evidence-Based Practice atau EBP. Hal ini mencakup 3 pilar utama, yaitu penggunaan hasil penelitian terbaru seperti pembaruan rekomendasi jumlah antenatal care atau INC. Kedua, integrasi pengalaman klinis tenaga kesehatan, contohnya dalam melakukan screening hipertensi dan anemia yang tepat sasaran. Ketiga, pertimbangan nilai dan prevensi ibu, termasuk dalam pemberian suplemen zat besi dan asam folat sesuai kebutuhan individu. Nah, sebagai kesimpulannya, asuhan kehamilan adalah pelayanan komprehensif yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pelayanan ini harus berlandaskan filosofi kebidanan, standar profesional, serta praktik berbasis bukti. Pelayanan ANC sistematif, tersandar, dan berpusat pada ibu adalah kunci utama meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup ibu dan bayi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.